Video amatir warga merekam saat sebuah truk BBM Pertamina terbakar di tol Tanjung Mulia, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis malam. Truk bermuatan solar ini diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin hingga menimbulkan percikan api. Petugas damkar kesulitan menuju lokasi karena jalanan yang macet. 4 mobil damkar dari Pemkot Medan dikerahkan untuk memadamkan api. Karena wilayah kita udah lebih dekat kita, jadi kita yang bergerak sana. Kendalanya di jalan tol macet gitu, harus kita melawan arah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terbakar sendiri dan apa? Yang terbakar mobil truk tangki membawa BBM. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Petugas dari Polsek Percut Setuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang guru SMA di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menderita luka pada mata dan juga terancam buta setelah menjadi korban penganiayaan orang tua murid. Relawan Jokowi menggelar unjuk rasa di Polda Metro Jaya menuntut agar Rocky Gerung segera ditangkap. Seorang pria menabrakkan mobilnya ke trotoar, kemudian keluar dan mulai menikam orang-orang di pusat perbelanjaan di Korea Selatan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Brema Latinaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dengan informasi puluhan ruko di Pasar Sungai Pinyuh, Mempawah, Kalimantan Barat ludes terbakar. Salah satu ruko bahkan sempat ambruk dan juga membuat warga panik. Salah satu bangunan ruko ini ambruk saat kebakaran melanda Pasar Sungai Pinyuh di Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis pagi. Api diduga berasal dari lantai atas salah satu ruko hingga membakar 30 ruko lainnya yang didominasi oleh toko emas. Akibat kebakaran ini, aktivitas jual beli sempat lumpuh. Petugas TNI dan Polri menjaga lokasi, menghindari adanya aksi penjarahan. Diperkirakan lebih kurang jam 4:10 pada subuh hari, pada hari ini. Ya. Ada berapa ruko yang terbakar ini, Dan? Untuk sementara yang kami datakan, jumlah ruko yang terbakar sebanyak 32 ruko. 32 ruko. Rumah penduduk ada yang terdampak, Dan? Untuk warga tidak ada korban jiwa tidak ada, kerugian material juga masih dalam perhitungan kami. 50 petugas gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pemadaman kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Rumah dinas dokter di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat terbakar pada Kamis malam. Petugas sempat terkendala saat akan memadamkan api karena aliran listrik yang masih menyala. Kobaran api dan percikan listrik muncul dari atap sebuah rumah dinas dokter di Jalan Catur Warga, Mataram Timur, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis malam. 25 petugas dan 4 mobil damkar dikerahkan. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena khawatir listrik masih menyala. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dijinakan. Saat kebakaran terjadi, rumahnya dihuni oleh asisten rumah tangga dan anak dokter tersebut. Listrik belum dipadamkan, kami tidak berani untuk melaksanakan penyiraman apabila masih mengalir listrik. Karena kan kita tahu sendiri air itu dapat menghantarkan listrik. Itu bisa mengakibatkan celaka pada anggota kami. Rumah ini diisi ada pembantu sama anaknya kalau nggak salah. Jadi yang jaga cuma itu aja. Kesehariannya ini memang pemiliknya rumah
bisnisnya atas nama Dr. Ahmadi. Ya, pemilik klinik Kamboja. Ya, tapi beliau Pak Dokter tidak tinggal di sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Satu keluarga terseret ombak saat mandi di pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. 3 orang berhasil selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Warga dan petugas berupaya melakukan pertolongan usai korban dievakuasi ke pinggir pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Namun sayang nyawa korban tak tertolong. Dari 7 korban, 1 korban meninggal dunia, 3 orang selamat, sementara 3 orang lainnya hanyut terseret ombak. Kejadian ini bermula saat satu keluarga tengah mandi di pantai Tanjung Menangis. Tiba-tiba ombak menyeret seorang korban ke tengah laut. 6 orang anggota keluarga mencoba menolong korban namun ikut terseret ombak. Lihat orang, 4 orang cuma sudah hanyut. Nah, yang saya ambil 2 orang itu, 2 sama laki lah. Nah, jadi tinggal 3 orang. Yang kecil 1, jadi saya itu habis kemampuan, saya suruh teman itu ngambil yang kecil itu. Nah, pas sampai di darat yang kecil itu, saya lihat masih tinggal 1 yang mati naik kemarin itu. Nah, jadi sudah ada kemampuan lah kami ngambil dia. Dari SAR sudah ada tim penyelam, ada sekitar 4 orang. Berapa orang tim penyelam? Sekitar 4 orang dari SAR. Titik-titik pencariannya sejauh ini? Kita masih di sekitar Semenanjung Menangis ini aja, ke tempat TKP tenggelamnya. Terus mengarah pencarian nanti di sekitar? Untuk pencariannya biasanya harusnya ke arah Labuan Haji, nanti di sana juga akan dibuat pos. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian anggota keluarga lainnya hingga beberapa hari ke depan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, manajemen RSUD Banggel di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggelar konser band papan atas di halaman rumah sakit. Sontak saja konser tersebut menuai beragam kritikan masyarakat lantaran lokasinya berdekatan dengan tempat rawat inap pasien yang sakit. Pemandangan tak biasa tampak di halaman RSUD Bangil, Pasuruan, Jawa Timur yang seharusnya tenang berubah ramai karena konser digelar dekat instalasi gawat darurat dan gedung jantung terpadu pada Rabu malam. Panggung megah dengan lampu sorot warna-warni membelah langit malam di atas kawasan rumah sakit milik pemerintah ini jauh dari kata tenang yang seharusnya tercipta di lingkungan rumah sakit. Meski hanya 1 jam, konser ini mendapat banyak respon miring dari banyak orang, tak terkecuali warga sekitar. Masyarakat tentunya sangat menyayangkan sekali kenapa rumah sakit yang seharusnya itu butuh ketenangan, butuh masyarakat pasien-pasien ini butuh support, ini malah ada konser musik yang begitu meriah. Tentunya ini selain mengganggu dari ketenangan. Sementara manajemen rumah sakit mengklaim konser ini tidak mengganggu pelayanan dan pasien di rumah sakit. Ini secara medis ya, kesimpulan bahwa pasien itu tidak terganggu. Karena memang gedung rawat inap kita itu ada di belakang, jauh dari tempat konsernya itu. Jadi memang sudah kita antisipasi. Konser ini digelar dalam rangka peresmian gedung rawat jalan dan logo baru rumah sakit yang dihadiri Bupati Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Gagal menyuarakan aspirasinya di depan istana, masa pekerja migran nekat membakar ban dan boneka mafia di badan jalan sambil berorasi. Ya pemirsa, aksi Long March dilakukan untuk mendesak pemerintah merevisi sistem penempatan 1 kanal. Aksi Long March dilakukan dari Perpustakaan Nasional menuju Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Masa dihadang kawat berduri dan juga barrier oleh petugas kepolisian di depan patung kuda.
Masa Solidaritas Pekerja Migran membawa spanduk dan juga poster berisi keluh kesah dan juga tuntutan mereka. Meski berlangsung kondusif, namun aksi ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil kepolisian. Bahwa bangsa kita ini ada 65% tamat SMP mereka punya hak bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, walaupun bekerja sebagai sektor domestik, Tetapi ini adalah potensi buat anak bangsa kita, apalagi di bonus demografi ini. Seorang anggota Brimob terekam tengah mengintimidasi warga saat aksi demo penambangan PT Vale Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bahkan mengancam akan membakar mobil pendemo. Siapa? Anggota Brimob terekam video diduga tengah mengintimidasi warga dan mengancam akan membakar mobil pendemo di Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ucapan sesumbar oleh oknum Brimob berinisial Bribka NJ ini bermula saat ratusan petani merica memblokade akses jalan menggunakan kendaraan roda 4. Ratusan personel dikerahkan untuk mengamankan demo petani merica di depan kamp PT Vale Indonesia, tepatnya di Blok Tanamalia. Dalam orasinya, pendemo mendesak PT Vale Indonesia untuk menghentikan eksplorasi dan segera angkat kaki dari Blok Tanamalia. Kegiatan eksplorasi PT Vale Indonesia dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pertanian warga sekitar. Apalagi tanaman merica merupakan satu-satunya sumber pendapatan sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuntutan hari ini menolak BUMN dan Perseroda untuk mengelola 3 blok IUP yang ada di PT Vale, yakni blok Bulu Belang, blok Lingke, dan blok Pongkir. Ini atas aliansi apa yang? Aliansi Masyarakat dan Aliansi Pemuda Masyarakat Melili. Sehingga informasi dari hari ini kami terima dan insya Allah coba kami cross check benarkah ada IUP dikeluarkan oleh kementerian seperti apa, benarkah ada putusan seperti ini di Mahkamah Agung atau gimana. Jadi begitu nanti cara menyikapinya. Baik. Para pendemo berharap pemerintah dan pihak perusahaan bisa menampung aspirasi mereka untuk mencari solusi demi mensejahterakan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar area tambang. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ke Jawa Barat, pemirsa, seorang sarjana ditangkap Satres Narkoba Polres Cimahi lantaran meracik kopi ganja siap edar. Rencananya pelaku akan mengedarkan kopi ganja ke Thailand. Pria bergelar sarjana ini ditangkap Satres Narkoba Polres Cimahi di rumahnya di Kecamatan Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Polisi menemukan 202,67 gram kopi ganja yang disimpan dalam kemasan saset, beserta alat racik dan bahan baku ganja dan kopi. Kopi ganja buatan IP ditemukan di kota Cimahi. Kopi racikannya itu rencananya akan dijual ke Thailand. Belum sempat dijual, polisi sudah menangkap pelaku. Eksperimen IP meracik kopi ganja ia dapatkan dari pengalamannya bekerja sebagai peracik kopi di Thailand. Belum sempat diedarkan, ya kita sudah menemukan dan melakukan penangkapan. Nah ini untungnya belum diedarkan. Namun demikian, kami tetap akan melakukan pendalaman. Ini kan baru keterangan awal. Bisa saja sudah pernah, ya. Bisa saja. Oleh karena itu penyidik atau kami akan terus melakukan pendalaman terkait kopi ganja ini, ya karena ini memang baru pertama juga ini kita temukan di wilayah hukum kita. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Para pelaku usaha kopi diimbau untuk berhati-hati dan mengecek jika ada kandungan yang dilarang atau berbahaya agar tidak membahayakan konsumen. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Karenina Anderson dibawa ke RSKO Jakarta untuk menjalani proses asesmen. Ya, sebelumnya aktris sekaligus model ini ditangkap polisi di rumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja.
Dengan dikawal pihak penyidik dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, artis sekaligus model Karenina Anderson tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Kedatangannya guna menjalani pemeriksaan asesmen medis oleh dokter spesialis nafsa usai ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Proses asesmen merupakan pemeriksaan awal untuk menentukan layak atau tidaknya Karenina mendapatkan restoratif justice dari penyidik guna menjalani proses rehabilitasi penyembuhan dari penyalahgunaan narkoba. Ini untuk jalanin asesmen atau gimana? Iya. Yo menerima pasien inisial KA dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya pasien tersebut seperti biasa kita akan melakukan asesmen oleh dokter kami dan asesmen ini yang nanti akan menentukan bagaimana terapi untuk rehabilitasi selanjutnya, rehabilitasi medis selanjutnya. Sebelumnya Karenina Anderson ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Dari tangan Karenina, polisi mengamankan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram, serta 1 linting ganja. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dengan ditemani tim kuasa hukum 911 Hotman Paris, korban berinisial IF, Kamis siang mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri menanyakan perkembangan laporan kasus perzinaan oknum kepala daerah. Pemirsa, isak tangis korban pecah saat menceritakan peristiwa terhadap dirinya yang menjadi korban kepala daerah di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Oknum kepala daerah tidak bertanggung jawab dan juga mengingkari perjanjian akan menikahi dirinya usai melakukan persetubuhan. Hingga saat ini, laporan korban telah masuk tahap pemeriksaan berkas dan juga bukti-bukti terkait pendukung. Korban dan tim hukum mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada pihak inspektorat yang telah menerima dan juga merespon dengan baik. Jadi kita datang ke sini tuh meminta kepada Bapak Menteri untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap perbuatan seorang pejabat. Kan tentunya sudah ada undang-undang yang mengatur ya, bagaimana kewenangan seorang pejabat pemerintah, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, apa sanksi itu yang akan kita minta pertegas oleh Bapak Menteri. Seorang siswa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat nyaris tewas usai dibacok oleh sejumlah siswa dari sekolah lain. Korban diserang saat dalam perjalanan berangkat ke sekolah. Video amatir merekam tawuran antara dua kelompok pelajar SMA yang terjadi di Kampung Sindang Lengo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis. Kejadian ini pun membuat warga panik. Seorang siswa yang sedang dalam perjalanan berangkat sekolah terkena bacokan senjata tajam di wajah, tangan, dan badannya hingga nyaris tewas. Korban pun dibawa ke RSUD Cilengsi untuk mendapatkan perawatan intensif. Diduga, dua kelompok sudah mengatur janji untuk bertemu. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti satu buah celurit berwarna kuning. Polisi juga mengamankan satu siswa yang turut serta dalam tawuran. Nah, pada saat itu dari rekan-rekan dari sekolah Y mau berangkat sekolah, kemudian kumpul di satu tempat. Nah, disinyalir bahwa mereka mungkin sudah janjian sebelumnya. Nah, tiba-tiba dari sekolah berinisial D ini datang menghampiri yang dari sekolah Y ini, sehingga di situ terjadilah tawuran antar mereka. Polisi masih mengejar pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban. Sementara korban sudah dalam kondisi stabil. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang guru SMA di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjadi korban penganiayaan oleh orang tua murid. Korban menderita luka pada mata dan terancam buta setelah diketapel pelaku. Seorang guru olahraga SMA di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Korban mengalami luka serius di salah satu bola matanya setelah dianiaya oleh orang tua murid menggunakan katapel. Penganiayaan tersebut dipicu saat korban memergoki anak pelaku sedang merokok di lingkungan sekolah. Korban lantas menegur anak pelaku dan menghukumnya dengan cara ditendang. Namun sang anak tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya. Tak lama kemudian pelaku datang ke sekolah mencari korban dengan membawa senjata tajam dan katapel.
Kepolisian setempat menerima laporan penganiayaan itu dan berupaya menjemput paksa pelaku. Namun pelaku kabur pasca kejadian. Siswa SMA ditegur oleh seorang guru karena informasinya ditegur karena merokok. Nah, setelah itu guru ini anak ini mengadu kepada orang tuanya. Setelah anak mengadu kepada orang tuanya, setelah itu orang tuanya datang ke sekolah sehingga melakukan penganiayaan terhadap guru ini. Bentuk penganiayaannya ialah dengan menggunakan ketapel. Polres Rejang Lebong melalui Satreskrim dan Polsek Padang Ulak Tanding telah melakukan mediasi dan meminta pihak keluarga untuk memberitahukan keberadaan pelaku. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menjawab kekhawatiran para santri dan juga pengurus pondok pesantren Al Zaitun setelah Barreskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa pondok pesantren Al Zaitun tetap berjalan dengan pendampingan pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menggelar pertemuan dengan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pertemuan tersebut membahas nasib pondok pesantren Al Zaitun usai pimpinannya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penodaan agama. Pasca Panji Gumilang tersangka dan ditahan, aktivitas di Ponpes Al Zaitun nampak sepi. Para santri dan petugas Ponpes resah tentang nasib mereka usai pimpinannya menjadi tersangka. Terkait keresahan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menugaskan Kementerian Agama beserta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendampingan pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Menurut Kiai Ma'ruf, Ponpes Al Zaitun tetap berjalan meski Panji ditahan. Kita ikuti saja bahwa Barreskrim sudah menetapkan. Nah, tapi walaupun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, pesantrennya Al Zaitunnya tetap berjalan dan harus difasilitasi oleh pemerintah dan dibimbing, ya, diarahkan supaya tidak ada hal-hal yang nanti bisa pikiran-pikiran yang dianggap tidak benar atau menyimpang itu tidak berpengaruh pada santri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menilai secara substansial kasus tersebut sangat rawan sehingga harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Yang penting sekarang kan hukumnya dulu gimana gitu. Kalau hukumnya sudah selesai, konsekuensinya kita bicarakan. Nah, saya kira sekarang juga sudah mulai ada antisipasi lah ya oleh pihak-pihak yang terkait, apakah itu dari pemerintah maupun dari yang lainnya gitu. Dari Nahdlatul Ulama sendiri, kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya, kami siap. Diketahui saat ini Barreskrim Polri telah menahan Panji Gumilang setelah sebelumnya dirinya ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pasal berlapis. Terkait penahanan Panji, kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan dan mengaku akan kooperatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sidang perkara dugaan pencurian yang melibatkan 2 warga negara asing kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Serang. Sidang dihadiri oleh 2 orang saksi ahli hukum untuk didengar pendapatnya dan seorang saksi yang meringankan. Saksi ahli pidana menjelaskan berdasarkan pasal 51 KUHP melaksanakan perintah jabatan yang diikat oleh atasan penguasa yang berwenang tidak dipidana. Saksi ahli juga menjelaskan mengenai mens rea atau sikap batin jahat, apakah mens rea tersebut dimiliki oleh kedua terdakwa atau hanya menjalankan perintah atasan. Lebih lanjut, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan kepada saksi ahli terkait adanya 2 orang saksi yang mencabut keterangan BAP kepolisian. Lahir di China 1 Desember 1984. Baik, nama lengkapnya Chen. Pada umumnya harus ada unsur subjek yang mampu bertanggung jawab bahwa dia melakukan perbuatannya itu dengan kesadaran bahwa dia bukan orang yang patut dilindungi
sesuai dengan pasal 44 KUHP sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan kemudian ada kesalahan. Kesalahan itu bisa berupa dolus ataupun culpa, ya, bisa berupa sengaja atau alpa. Nah, dalam hal tindak pidana itu disebutkan dilakukan. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Ayus Pagi pemirsa. Korban kabel optik Bali Tower Sultan Rifat dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Guna perawatan lebih lanjut, RS Polri membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan juga dokter spesialis. Sultan Rifat dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dari rumahnya di kawasan Bintaro. Pemindahan perawatan ini dilakukan atas perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar Sultan mendapat perawatan lebih lanjut. Terkait hal tersebut, dirinya ditempatkan di gedung promoter. Diketahui, saat ini penanganan medis difokuskan mengembalikan berat badan Sultan yang sempat menurun. Jadi kondisinya yang bersangkutan saat ini dalam kondisi yang berat badannya sangat menurun karena memang kondisi intake-nya yang kurang karena terjadi trauma di saluran napas dan saluran cerna. Nanti penanganan di sini ini kita akan membuat tim ya yang terdiri dari tim ahli dari rumah sakit sebelumnya, yaitu Rumah Sakit Fatmawati dan RSCM. Jadi kita gabung menjadi satu. Oke, kalau untuk tindak lanjut yang lebih ke depannya, saya tadi sudah memohon kepada Pak Karukit untuk bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan RSCM, dengan Dr. Ezi, juga dengan Rumah Sakit Fatmawati dengan Dr. Zainal. Karena dua dokter THT inilah yang memang sudah banyak sekali berinteraksi dan terlibat dalam mengobati penyakit anak saya. Selanjutnya, RS Polri akan segera membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis guna observasi dan melakukan tindakan lebih lanjut seperti operasi. Diketahui sebelumnya, Sultan Rifat merupakan korban luka parah akibat kabel tower yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu terkait keterangan PT Bali Towerindo yang akan memberikan ganti rugi, ayah korban menganggap PT Bali Towerindo keji dan zalim. Berikut pernyataan ayah Sultan saat diwawancarai oleh rekan Anissa Dasuki. Fatih Bali Towerindo sudah berikan klarifikasi dan akan memberikan 2 miliar juga mengganti seluruh biaya pengobatan. Tanggapan Bapak seperti apa? Keji dan zolim, Mbak. Itu saja. Karena ini yang berkali-kali saya sampaikan, tidak usah berpolemik, tidak usah seperti ini, kita jantan saja, kita duduk bersama-sama di meja, kekeluargaan itu jauh lebih baik daripada harus konferensi pers, saya pun berbicara lagi seperti ini, jangan lagi, kasihan anak saya. Ini sangat keji kata-kata ini, Mbak, zolim. Artinya apa? Ayo, saya berharap tolong semua pihak yang punya kemampuan, yang memiliki akses, tolong bantu kami. Kami ingin duduk bersama-sama dengan beliau-beliau ini, dengan manajemen Bali Tower, dengan pengacaranya kalau memang diperlukan. Kami ingin berbicara, kalau harus pakai data, ayo kita ada datanya juga. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ada 10 miliar, ada diganti biaya-biaya semuanya, ayo kita duduk bersama-sama. Kebetulan waktu datang ke rumah saya pun semuanya saya rekam. Jadi insya Allah saya bismillah bisa membuktikan semuanya ini, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau ini diadu semuanya dalam media, saya rasa ini menjadi konsumsi publik yang tidak elok, yang pada akhirnya akan menjadi fitnah ditambah fitnah. PT Bali Towerindo angkat bicara terkait tuntutan pertanggungjawaban dari pihak keluarga Sultan Rifat Al-Fatih, korban terlilit kabel fiber optik di Jakarta Selatan. Pihaknya membantah dugaan lepas tanggung jawab dan tak merasa ada kelalaian sedikit pun karena pemasangan tiang telah sesuai standar operasional yang berlaku.
Pihak PT Bali Towerindo angkat bicara soal polemik kabel semrawut yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Sultan Rifat Al-Fatih. Melalui kuasa hukum Magdir Ismail, Bali Tower menampilkan animasi reka adegan detik-detik korban terjerat kabel fiber optik di Jalan Antasari berdasarkan hasil investigasi internal mereka. Dari hasil investigasi, kabel fiber optik tersangkut pada truk yang kelebihan muatan, kemudian mengenai mobil SUV hingga tertarik dan terlepas mengenai leher korban. Bali Tower mengklaim tidak ada kelalaian karena pemasangan tiang kabel sesuai SOP. Bali Tower mengaku baru mengetahui kasus Sultan 5 bulan setelah kejadian. Bali Tower akan memberikan biaya kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah dari total permintaan keluarga sebesar 10 miliar rupiah sebagai kerugian material dan non-material. Bali Tower juga akan mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan Sultan, namun keluarga menolak. Terhadap tawaran atau permintaan dari keluarga ini, pihak perusahaan menyampaikan akan memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan, itu yang pertama. Kemudian kedua, akan memberikan bantuan dana kemanusiaan ya sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai ataupun surat berharga. Sebelumnya pihak keluarga Sultan menuntut permintaan maaf langsung dari manajemen perusahaan PT Bali Towerindo. Namun PT Bali Towerindo mengaku telah mengutus karyawan seniornya untuk melakukan mediasi dengan keluarga Sultan. Sementara untuk selanjutnya, pihak Bali Tower siap mengikuti perubahan peraturan Pemda DKI Jakarta mengenai pemasangan kabel. Dari Jakarta, Camar Hainda Sutrisno, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kesal lantaran depo pembuangan sampah sementara terus ditutup, warga di Perenggan, Kota Gede, Yogyakarta beramai-ramai melempar sampah ke bak truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang melintas. Warga berharap depo segera dibuka kembali agar bisa menampung sampah di lingkungan mereka. Aksi warga melempar kantong sampah ke atas bak truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini terekam kamera warga. Dalam video amatir tersebut, puluhan warga tampak berlomba-lomba membuang sampah mereka ke truk yang sedang mengangkut sisa sampah yang ada di depo Perenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Diduga peristiwa itu merupakan imbas kekecewaan warga karena sejak 23 Juli 2023 lalu semua depo pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta ditutup hingga September mendatang. Akibatnya warga di lokasi tersebut kesulitan membuang sampah dan harus mengelola sampah secara mandiri. Petugas kebersihan, penjaga depo serta warga berharap permasalahan sampah bisa segera teratasi dan depo pembuangan sampah bisa kembali dibuka normal. Ya, karena sistem darurat, ya terpaksa saya di rumah dulu. Ya kalau terpaksa sekali ya yang kompos itu. Hingga kini depo penampungan sampah sementara di Kota Gede masih ditutup dan dijaga ketat oleh petugas kebersihan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim kemarau, 11 kecamatan di Kabupaten Bogor mengalami kekeringan. Akibatnya setiap hari petugas BPBD Kabupaten Bogor mengirim bantuan air bersih ke setiap kecamatan. Warga yang didominasi emak-emak berebut air bersih saat mobil tangki dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor tiba di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini akibat kekeringan yang melanda 11 kecamatan di Kabupaten Bogor hingga membuat sumur dan sumber mata air warga mengalami kekeringan. Ribuan kepala keluarga di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung mengalami krisis air bersih. Akibatnya warga harus meminta bantuan Pemda untuk mengirim air bersih.
Setiap harinya petugas BPBD mengirim bantuan ke desa di 11 kecamatan termasuk di kawasan wisata Puncak Cisarua. Hujan sudah mulai berkurang dan sepertinya permulaan dari kemarau kalau dari pengamatan BMKG dan sumber mata air jauh dari kediaman warga. Untuk per hari satu tangki aja, satu kecamatan kita bisa 2 rit, satu tangkinya 5.000, kalau 2 rit bisa 10.000 per satu tangki per satu hari. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengatasi kesulitan air bersih dengan membuat sumur bor pada tiap titik agar mudah diakses oleh warga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.